status masih trainee, umur masih 15 ya, masih banyak hal yang memang bisa dipelajari dan bisa didapatkan nantinya. Gua nggak pengen penyesalan yang gua rasakan terhadap Azizi dan Christy itu terjadi di Katy. Mereka banyak tingkahnya itu loh, momen mereka banyak tingkahnya itu udah lewat dan gua nggak ada di masa itu. Gua cuma bisa ngelihat cuplikan-cuplikan di TikTok. Warna rambut, kalau kalian sadar warna rambut Katy itu bukan hitam ya. Dan gue udah sadar dari awal sih sebenarnya. Cuma dia memvalidasi hal tersebut di suatu live showroom ya. Kalau rambutnya itu memang bukan warna hitam. Ya, mumpung dia masih 15, harus dilihat pantau terus, harus dilihat terus kelucuan dia, keunikan dia ya. Mumpung dia masih mau TikTokan itu kayak goyang gemoy gitu. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan di episode kali ini seperti biasa itu ada Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan pada episode kali ini yang berulang tahun hari ini itu adalah Kathleen Nixie dari generasi 11. Berulang tahun yang ke-15 tahun, lahir di 28 Mei 2008 ya. Salah, 2009. Jadi Katy ini menjadi member termuda atau trainee termuda yang gue bahas di Birthday Girl. Setelah sebelumnya itu Michi ya. Jadi dia ini lebih muda dari Michi dan seumuran ya. Seumuran sama Michi. Dan yang menarik dari Katy seperti biasa, gue akan bahas di Birthday Girl. Lalu akan ada proyekan juga dari fanbase Katy nanti ya. Kalau gitu langsung aja kita bahas Kathleen Nixie. Jadi Kathleen Nixie alias panggilannya Katy di JKT48 ini berulang tahun yang ke-15 tahun. Masih muda banget, masih banyak hal yang bakal dia hadapi ke depannya ya. Status masih trainee, umur masih 15 ya, masih banyak hal yang memang bisa dipelajari dan bisa didapatkan nantinya. Dan kebetulan Katy ini adalah salah satu OSI gue, salah satu member yang gue OSI-in. Setelah sebelumnya itu ada Indah ya, di Birthday Girl Maret gue bilang Indah itu adalah OSI gue, dan Katy ini juga OSI gue. Ya seperti kata Gracie, oleng itu nggak boleh, tapi kalau nambah nggak apa-apa. Ya, gue menganut perkataan tersebut ya. Jadi Katy ini adalah OSI lain selain Indah. Sebenarnya ada satu lagi, nanti gue akan bahas ketika dia ulang tahun aja. Jadi ada 3 sebenarnya. Ya bagaimana kalau kalian the one and only atau kalian punya beberapa gitu loh. Lalu Katy ini yang menariknya menurut gue adalah dia tuh punya sifat yang benar-benar merepresentasikan umurnya. Ya, jadi dengan sifatnya yang seperti apa ya? Masih anak-anak, masih terlihat seperti salah satu member muda, karena memang faktanya seperti itu. Faktanya Katy itu adalah seorang member yang termasuk di golongan member yang muda saat ini, walaupun sudah ada generasi 12. Dia masih menjadi member yang muda gitu loh. 2009, 2010 sampai 2011 tuh memang masih rentetan anak-anak gitu kalau gue ngelihatnya ya, dan terlihat banget di sifatnya Katy. Katy ini benar-benar menggambarkan seorang anak umur 15 tahun gitu. Dari stylenya, dari sifatnya gitu kan, dari cara dia nge-live gitu, dari cara dia nge-live, dari cara dia MC, ini masih kelihatan nih, ini adalah sosok anak umur 15 tahun yang gue tahu seperti itu. Dan itu salah satu penyebab yang buat gue kayak suka sama ini anak, karena sifatnya benar-benar match sama umurnya. Dan ini sebenarnya bukan Katy doang, ada beberapa member lainnya yang punya sifat serupa, cuma gue lebih notice-nya ke Katy seperti itu. Dan mungkin sedikit cerita kenapa Katy gitu ya. Kenapa Katy ini punya sifat yang menurut gue suka aja dengan sifatnya, dengan
ketengilannya itu gue suka. Dan ini berawal dari Smesco sebenarnya. Ini berawal dari Smesco tahun lalu yang dimana gue itu two shot, beli tiket two shot itu beli udah kayak beberapa member gitu ya. Udah aman, kata gue ya udah gue nggak bakal nambah lagi. Tapi ketika ngelihat ada nih budgetnya gitu kan, apa gue nambah lagi ya two shot. Dan kebetulan yang masih banyak belum sold out saat itu adalah member generasi 11. Karena itu kan event pertama mereka juga. Gue carilah siapa nih member generasi 11 yang gue tertarik, dan gue langsung di situ langsung ngelihat Katie masih available, masih bisa dibeli. Udah, gue langsung beli Katie. Dan two shot sama Katie itu lucu banget. Mungkin gue bisa masukin fotonya ya. Foto Katie, Greg. Dan dari situ pulang abis event. Gak lama dari itu video call pertama kali generasi 11. Dan gue langsung video call sama anaknya, cerita lah. Ada beberapa kesempatan juga gue video call lagi setelah beberapa bulan setelahnya. Dan gue sadarin anak ini bawa hoki buat gue. Jadi oke, gue akan dukung anak ini sampai selesai. Dan yang buat gue pengen dukung anak ini adalah karena dia masih 15 tahun, dia mulai di JKT48 itu di umur 14, bahkan 13. Bahkan 13 dia start. Gue gak pengen penyesalan yang gue rasakan terhadap Azizi dan Christy itu terjadi di Katie. Ngerti gak sih? Karena seperti yang kita tahu semuanya ya, Azizi dan Christy itu udah dewasa sekarang, udah lebih tenang anaknya ya, lebih anggun gitu. Dan gue melewatkan masa-masa mereka aktif-aktifnya. Masa-masa mereka aktif ya gitu. Aktif bukan dalam hal aktif sebagai member ya, tapi mereka banyak tingkahnya itu loh. Momen mereka banyak tingkahnya itu udah lewat. Dan gue gak ada di masa itu. Gue cuma bisa ngelihat cuplikan-cuplikan di TikTok ya kan, cuplikan di YouTube. Cuman seperti itu aja yang bisa gue lakukan. Dan gue gak pengen penyesalan itu terjadi lagi ke Katie. Jadi ya gue pengen nemenin anak ini mumpung dia masih dengan sifatnya tuh, masih sifatnya yang bocil ya. Gue masih pengen ngeliat dia. Dan nanti pasti mereka akan ada titik di mana Katie ini dan member-member lain yang kecil-kecil saat ini nih, 2009, 2010, bahkan Trisha 2011 itu bakal jadi dewasa kan. Ya gue pengen menikmati momennya aja gitu. Itu alasan gue untuk ngosiin anak ini gitu. Jadi artinya kalaupun memang Katie bakal lama di JKT48 ya, gue harap gue juga bakal di fandom ini lama juga, karena gue pengen nemenin dia sampai akhir banget gitu. Ya, sedikit background story soal Katie dan gue. Ya, soal gue yang ngosiin Katie ya, itulah. Dan Katie ini ternyata selama 1 tahun terakhir tuh banyak banget perkembangannya. Pertama, dia tuh jadi lebih tahu cara berinteraksi dengan orang. Karena di awal-awal Katie itu bisa dibilang agak tanda kutip kasar ya kalau berinteraksi dengan orang, baik itu di live, di teater maksudnya, di teater ataupun di kalau pas dia ke bagian SR udah mendingan. Pas dia di teater berinteraksi dengan member-member lain pun dia masih nggak begitu klop lah. Cara bercandaannya, cara ngobrolnya itu masih kurang klop. Dan dia mengakui itu sendiri karena di Kamar Shani, episode Kamar Shani yang Katie itu dia ceritain semua awal-awal dia di JKT48 seperti apa gitu loh. Karena dia memang sudah terbiasa dengan homeschooling dan dari kecil memang homeschooling. Jadi dia belajar nih gimana caranya berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Jokes apa sih yang bisa diterima sama orang-orang, seperti apa cara bercandaannya. Dia belajar banyak dan itu berhasil. 1 tahun terakhir ini cukup banyak ya cara berkembangnya dia dari ngomong, dan MC pun menurut gua jadi cukup ikonik dengan
Singkat, padat, jelas, dan punchline. Itu ciri khas Katy saat ini. Dan kalau kalian perhatiin juga, Katy itu jadi lebih tinggi. Ya, dia juga cerita di kamar Shani di episode dia di YouTube JKT48 TV. Dia itu jadi lebih tinggi karena dance JKT48 itu banyak lompat-lompat. Dan ternyata setelah dilihat benar, Katy itu kayak berubah banget 1 tahun terakhir. Kalau gua ada fotonya, mungkin gua akan tampilkan Katy 2023 dan Katy 2024. Perbedaan Katy itu cukup terlihat ya. Dari anaknya itu kayak masih kecil banget ya, jadi lebih tinggi nih sekarang. Salah satu yang kecil lah tahun lalu ya, salah satu member yang bertubuh mungil, tapi sekarang dia jadi lebih tinggi. Dan itu pun terjadi di generasi 12. Beberapa member generasi 12 juga jadi lebih tinggi sekarang. Kacau, anak-anak zaman sekarang tuh balik lagi ya, dari yang tinggi-tinggi terus ke generasi yang kecil-kecil, terus balik lagi ke generasi yang tinggi-tinggi. Nah, gue ini berada di generasi yang kecil-kecil. Kalau kalian gimana? Kalian di generasi yang notabene pada umumnya itu lebih tinggi atau lebih kecil? Dan salah satu hal unik dari Katy, ya kembali ke Katy ya. Salah satu hal yang unik dari Katy itu adalah warna rambut. Kalau kalian sadar, warna rambut Katy itu bukan hitam ya. Dan gue udah sadar dari awal sih sebenarnya. Cuma dia memvalidasi hal tersebut di suatu live showroom ya. Kalau rambutnya itu memang bukan warna hitam, karena dia bilang anak rambutnya pun warnanya itu gitu. Warna itu agak kecoklatan. Ya, warna itu agak kecoklatan, kayak diwarnain, padahal memang warna rambut aslinya seperti itu. Dan itu yang menarik dari Katy menurut gue. Salah satu yang menarik. Mukanya nggak kelihatan bule, cuman rambutnya itu kayak bule. Keren loh punya warna rambut yang berbeda seperti itu ya, tanpa harus diwarnain. Dan Katy itu sangat dekat, nggak sangat dekat sih, dekat aja ya. Salah satu member generasi 11 yang menunjukkan kedekatan dengan generasi 12 ya. Mungkin alasannya karena memang banyak yang seumuran sama dia. Di generasi 11 itu kan dia itu lebih dekat sama seumuran dia. Itu ada Michi, Elin 2007 ya. Michi, Chelsea, Gendis gitu kan. Sedangkan ketika generasi 12 datang, lebih banyak lagi yang seumuran sama dia, yang bahkan lebih muda dari dia, lebih banyak gitu. Dan dia suka ngajak, entah kenapa ya, banyak momen dia tuh foto bareng sama generasi 12, main bareng sama generasi 12. Dan itu bagus sih, untuk dianya dan untuk generasi 12 nya juga. Dianya jadi punya teman, generasi 12 nya jadi punya sosok yang bisa jadi tempat nanya nih gitu, buat soal perform dan banyak hal lah di JKT48. Gue suka kedekatan Katy dengan generasi 12 ya, karena dia jadi lebih banyak temannya. Ya, gue suka karena dia tuh tipe yang suka berteman gitu loh. Itu yang seru dari Katy itu seperti itu. Dan mungkin gue akan tambahin sedikit, Katy itu sekarang lagi gencar-gencarnya PM. Lagi banyak banget PM yang lagi banyak banget cerita-cerita yang bisa dia ceritakan di PM, update-update-nya gitu. Dan itu menurut gue adalah langkah yang baik ya. Yang gue kira itu hanya akan bertahan sebentar, tapi ternyata cukup konsisten dia dia aktif di PM. Dan itu langkah yang bagus ya, sekali lagi langkah yang bagus dari Katy. Dan mungkin ada tinggal beberapa lagi hal yang mau gue sampaikan. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, Katy itu kan salah satu yang muda ya di JKT48, dan termasuk di geng-geng bocilnya JKT48. Ya, baru aja ngebahas PM-nya Katy, muncul langsung PM-nya Katy ya. Ajaib memang tuh anak. Gue tadi ngomongin apa coba? Oh ya, dia tuh salah satu salah satu dari beberapa bocil di JKT48 saat ini ya.
Dan ya gue memang masih pengen menikmati masa-masanya yang sekarang, masa-masa bocilnya Katy sebelum dia nantinya beranjak dewasa. At least paling enggak di 2 tahun ke depan dia bakal berubah jadi sosok yang lebih dewasa sih. Karena biasanya di umur 17, 18 ya. Nanti itu bakal ada perubahan sifat dari seseorang. Dan gue harus siap akan hal itu, jadinya ya mumpung dia masih 15 harus dilihat, pantau terus, harus dilihat terus kelucuan dia, keunikan dia ya, mumpung dia masih mau tiktokan itu kayak goyang gemoy gitu. Yuk kita goyang gemoy, biar suasana enjoy, biar kita jadi asoy. Yuk kita goyang gemoy. Itu yang harus dinikmati untuk saat ini ya, sebelum masa-masa itu berakhir. Ya gue nggak mau menyesal lagi sih, itu aja. Dan yang pasti gue berharap Katy ini cukup lama di JKT48 karena gue pengen nemenin dia sampai dia gede, sampai dia dewasa, bahkan kalau perlu, kalau dia mau sampai dia kuliah nantinya, sampai dia lulus kuliah ya, gue mau memaksimalkan juga untuk dukung dia. Semoga gue bisa. Ya entahlah apakah nantinya siapa yang akan duluan, entah Katy-nya atau gue aja yang akan duluan keluar dari dunia ini, dunia peridolan ini ya. Lihat aja nanti. Cuma gue berharap dia cukup panjang di JKT48 nantinya sampai dia dewasa ya, karena gue pengen lihat aja sosok seorang adik yang sampai di titik itu nantinya. Lalu yang pasti harapan gue untuk Katy di umur dia yang 15 tahun ini adalah gue pengen banget dia tampil lebih baik, perform lebih baik agar bisa dinotis oleh manajemen dan naik ke tim ya. Gue pengen banget anak ini naik tim, lebih banyak kesempatan tampil backup setlist, terutama Ramune. Gue pengen banget anak ini lebih banyak di Ramune, di ini juga RKJ juga, dan gue berharap dia bisa Shonichi juga di SNM ya, karena memang belakangan kan yang sering dibilang untuk naik tim, semoga bisa naik tim itu lebih ke arah Michi ya. Tapi gue berharap juga untuk member-member Crazy 11 lainnya mereka punya kesempatan yang sama juga, terutama untuk Katy gitu ya. Gue akan tunggu momennya Katy naik tim, itu momen yang akan gue tunggu, dan gue akan bangga ketika momen itu hadir atau datang ya. Ya kita tunggu aja dan kita support terus anaknya sampai hari itu tiba. Ya itu dia untuk pembahasan Katy ya. Cukup banyak yang bisa gue bahas, memang agak bias di sini, mohon maaf. Dan selanjutnya itu ada proyekan dari fanbase-nya Katy yang untuk merayakan ulang tahunnya Katy yang ke-15 tahun. Itu ada di sosial medianya dari Kathleen Nexus. Bener gak? Harusnya benar ya. Kalian bisa buka Twitter account atau X dari Kathleen Nexus untuk lihat-lihat proyekannya. Apa aja sih proyekan yang bakal dibawa sama tim ya, sama kakak-kakak dari Kathleen Nexus untuk ulang tahun Katy ke-15. Dan jangan lupa untuk rayain juga, ramein hashtagnya, kalian ramein juga nanti proyekannya. Oke, itu aja mungkin dari gua untuk birthday kali ini, dan selamat ulang tahun buat Katy yang ke-15 ya. Ya semoga jadi lebih baik lah untuk performnya dan segala hal ya. Itu harapan gua. Ada sebenarnya gua nggak berharap dia cepet-cepet gede. Gua pengen dia ya udah gitu loh, jadilah diri dia aja. Ya intinya kasih yang terbaik aja lah di tahun ini ya. Intinya kasih yang terbaik untuk performnya dan untuk fans. Ya itu aja mungkin dari gue untuk birthday girl Katy kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton sampai detik ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, yaitu di birthday girl bulan Juni, kalau bulan Mei sudah habis untuk birthday girl. Jadi itu aja untuk episode birthday girl Mei yang cuma berisikan 2 member, Azizi dan Katy.
selanjutnya bulan Juni itu cukup rame, cukup banyak ya. Dan habis ini gue juga mau buat satu video soal satu hal ya, nanti aja lah. Pokoknya setelah video Katy itu bakal ada video lainnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis, sampai detik ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit, bye bye.